Setiap pagi aku mengayuh becak di jalanan sempit kampung Sindang Jati, menyapa hari dengan napas berat dan doa yang tak pernah putus, bukan hanya untuk rezeki, tapi agar hari itu tak menjadi akhir dari segalanya. Di balik senyum lelahku, ada ketakutan yang tak pernah jauh, intimidasi, pemalakan, dan bisikan ancaman dari mereka yang mengaku pelindung rakyat kecil. Tapi hari itu berbeda. Hari itu, seorang lelaki dari masa laluku berdiri di ujung gang, menatapku dengan mata yang tak lagi aku kenali. Apa yang akan kau lakukan jika musuh terbesarmu adalah seseorang yang dulu pernah kau anggap saudara? Aku membuka mata saat langit masih kelam, dan dingin pagi belum benar-benar luluh oleh cahaya. Suara ayam berkekak sayap-sayap dari kejauhan, disembat oleh diriting sel pintu tua yang kugser pelan-pelan agar tak membengkakkan halima dan enak-enak. Udara lembab menampar wajahku saat aku melangkah keluar, mengenakan jaket lusuh yang sudah mulai robek di ujung lengan. Di bawah kolong rumah panggung kami yang sederhana, becakku terparkir seperti biasa. Aku menyentuh setangnya, mengelus pelan seperti menenangkan teman lama. Ia sudah menemaniku bertahun-tahun, menyusuri jalanan kampung hingga kota. Setiap korsen di badannya adalah saksi bisu dari peluh, lila, dan harapan. Pejai-pejai begini, jalanan kampung Sindang jadi masih lenggang. Hanya ada suara-suara kecil dari ibu-ibu yang mulai menanak nasi, dan aroma kayu bakar menyelinap dari celah-celah rumah. Aku mulai mengayuh pelan. Roda becakku berderit, seperti berbisik-bisik bersama embun di atas dedaunan. Perjalanan menuju pasar kota memakan waktu setengah jam. Jalannya menurun lalu berbelok melewati warung Mang Darta, jembatan bambu yang melintasi kali kecil, lalu memanjang ke arah terminal. Di sepanjang jalan itu, aku biasa menjemput ibu-ibu pedagang yang membawa dagangan. Kadang mereka membayar penuh, kadang setengah, kadang cuma senyuman. Tapi aku maklum. Semua orang sedang berusaha bertahan hidup. Pagi ini aku menjemput Bu Eti. Seperti biasa. Dagangannya hari ini, keranjang penuh sayur mayur dari kebun belakang rumahnya. Ia menyapaku dengan senyum lelah, matanya sembab, mungkin kurang tidur atau habis menangis. Pak Ahsan, sekarang Grip minta setoran juga dari saya. Dari pedagang kecil, katanya lirih saat sudah duduk di jok becak. Aku diam. Tenggorokanku terskat. Sudah kuduga. Kelompok itu makin lama makin tak punya hati. Mereka mengatasnamakan ormas, pakai bendera dan seragam, tapi kerjanya memalak. Mereka mulai dari terminal, lalu warung, sekarang pasar dan tukang becak seperti kami. Semua dimintai uang keamanan, tapi keamanan macam apa, aku pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Mang Ujang, sesama tukang becak, dipukul karena tidak bisa bayar 20.000. Lehernya dicekik, lalu dilempar ke selokan. Selesai? Lewat begitu saja. Seperti sudah terbiasa, atau pura-pura buta, aku mengantarkan Bu Eti ke pasar dengan hati menggelayut resah. Sepanjang jalan, kulihat raut wajah orang-orang sama sepertiku, cemas, lelah, tak berdaya. Tapi entah kenapa, ada seberkas amarah yang mulai tumbuh dalam dada. Amarah yang bukan ingin memukul atau membalas, tapi ingin mengubah. Ingin melindungi, seusai mengantarkan Bu Eti, aku menepi di bawah pohon asem yang rindang. Di sana sudah ada beberapa kawan, Dadan, tukang panggul, Rojak, kuli bangunan, dan Yono, penjual gorengan keliling. Kami biasa ngopi bareng di situ, duduk di tikar anyaman yang dibentang di atas tanah berdebu. Ahsan, sapa Dadan sambil menyodorkan gelas kopi hitam. Lu dengar kabar? Katanya si gendon dari Grip udah minta jatah ke RT. Bayangin, RT. Aku mengangguk pelan. Ayah, tadi Bu Eti cerita, mereka minta juga dari pedagang kecil. Kalau gitu, kata Yono seraya menggigit pisang goreng, kita ini siapa lagi yang bakal mereka peras? Besok-besok mungkin udara pun disuruh bayar. Kami tertawa kecil, tapi pahit. Tawa yang menyembunyikan ketakutan, menyamarkan kemarahan. Yang belum punya tempat meledak, aku diam agak lama, menatap secari kertas kecil di saku jaketku. Itu bukan apa-apa, cuma selebaran fotokopian yang kubawa pulang dari masjid minggu lalu. Isinya tentang hak-hak warga negara dan cara melaporkan intimidasi. Tapi selama ini, siapa yang berani benar-benar melapor, kita harus ngelawan, ujarku. Tiba-tiba, ketiganya menoleh. Serius? Tanya Rojak dengan nada nyaris berbisik. Lu gak takut? Tentu takut, jawabku jujur. Tapi sampai kapan kita begini terus? Hari ini tukang becak, besok pedagang. Lusa bisa jadi rumah kita. Anak-anak kita. Mereka terdiam. Aku melihat dalam tatapan mereka ada benih yang sama, keinginan untuk bebas,
tapi masih dikurung ketakutan. Siang. Menjelang sore, aku pulang lebih awal. Di rumah, Halima sedang menjemur pakaian. Anak bungsuku, Rani, tertidur di dalam ayunan dari kain jarik. Yang sulung, Raka, sedang menulis di meja kecil, menyalin huruf demi huruf dengan tekun. Gimana? Narik hari ini, Bang? Tanya Halimah sambil tersenyum. Lumayan, jawabku. Aku tak mau menambahkan soal grip dan intimidasi. Setidaknya belum sekarang, tapi malamnya, saat semua sudah tidur, aku duduk di samping becakku dan merenung dalam diam. Cahaya lampu minyak temaram dari balik jendela menari-nari di permukaan logam yang sudah berkarat. Aku tak tahu akan seperti apa esok hari. Tapi satu yang pasti, roda-roda ini tak bisa terus berputar dalam diam. Sudah waktunya suara becak tak hanya jadi tanda orang lewat, tapi jadi suara perlawanan, suara rakyat kecil. Pagi itu, aku mengayuh lebih pelan dari biasanya. Rasanya roda becakku seperti menahan beban tak kasat mata. Bukan karena berat penumpang, tapi karena pikiranku sendiri. Malam sebelumnya, aku duduk lama memikirkan satu kata yang mulai menghantui semua orang di kampungku, keamanan. Leku, bukan? Kata itu mestinya membawa rasa tenang, damai, dan terlindungi. Tapi di sini, di kampung Sindang Jati, keamanan adalah ancaman. Sebuah alasan untuk menjara sedikit yang kami punya, demi memberi makan kerakusan orang-orang berseragam. Loreng yang menyebut diri mereka Garda Putra Indonesia Raya, setibanya di depan pasar Cikuray, suasana sudah mulai ramai. Becak-becak berjejer rapi di bawah pohon kersen, seperti pasukan yang diam menunggu perintah. Para penarik becak bercengkerama, sebagian duduk lemas, sebagian lagi mengisap rokok linting yang entah sudah keberapa. Namun satu hal terasa berbeda. Wajah-wajah mereka tak lagi sekadar lelah, ada gelisah yang nyata. Aku menyapa Mang Ujang yang duduk bersandar pada becaknya. Ia memegangi pinggangnya dengan tangan kiri, dan matanya sembab seperti habis menahan marah. Mang, kenapa? Kelihatan kayak habis berkelahi, tanyaku sambil duduk di sebelahnya. Mang Ujang menghembuskan napas panjang. Tadi subuh, si Gendon datang lagi. Minta duit kimanan. 20.000. Padahal kemarin baru ngasih 10. Waktu gue bilang belum narik, dia nendang becak gue. Gue jatuh, Ahsan, pinggang gue sakit banget. Aku menjepalkan tangan, menahan emosi yang mendidih. Ada yang lihat? Ada yang bantu? Ada. Tapi siapa yang berani, San? Orang-orang cuma nunduk. Biasalah. Takut dibalas. Apalagi si Gendon bawa anak buahnya. Ada 5 orang. Badannya gede-gede, kayak keluar dari film silat. Aku tak tahu harus bilang apa. Rasanya marahku hampir meledak, tapi untuk siapa? Buat Jandon? Buat semua yang diam? Atau buat diriku sendiri? Karena sampai sekarang aku juga belum berbuat apa-apa. Siangnya, aku mendapat penumpang baru, seorang bapak tua dengan karung berisi botol plastik dan kaleng bekas. Bajunya compang-camping, dan keringat membasahi leher keriputnya. Ia ingin diantar ke tempat pengepul yang jaraknya hampir 1 jam dari pasar. Selama perjalanan, kami berbincang. Namanya Pak Mahmud. Dahulu, katanya, ia buruh pabrik garmen sebelum pabriknya bangkrut. Kini, ia memulung untuk bisa makan. Tapi ada satu hal yang membuatku terpukul, bahkan pemulung sepertinya pun dimintai uang keamanan. Mereka bilang, jalan ini mereka yang jaga. Kalau mau lewat bawa karung, harus bayar. Katanya, demi ketertiban. Aku tertawa kecil, getir. Mereka bukan jaga jalan, Pak. Mereka jaga kantong mereka sendiri. Pak Mahmud mengangguk. Tapi kita bisa apa, nak? Polisi aja diam. Kepala desa juga diam. Kita rakyat kecil, cuma bisa nurut. Aku tak menjawab. Tapi kata-kata itu mengendap dalam dadaku seperti bara yang tertutup abu. Sore menjelang, aku kembali ke pangkalan. Di sana, para tukang becak mulai berkumpul. Biasanya, kami bercanda dan saling meledek. Tapi hari ini semua duduk dalam diam. Lalu datang seseorang yang tak kami harapkan, Gendon. Tubuhnya tinggi besar, kulit gelap terbakar matahari, dan suaranya berat. Di belakangnya ada 2 orang anak muda berbadan kekar, memakai jaket hitam bertuliskan, grip, di punggungnya. Di tangannya tergenggam sebuah buku catatan kecil dan pulpen. Selamat sore, saudara-saudara. Hari ini giliran kalian setor, ya. 20.000 per kepala. Buat keamanan. Biar kalian bisa narik tenang, tanpa gangguan. Tak ada yang menjawab. Hening, Gendon melangkah ke tengah. Kalau kalian masih mau becak kalian utuh, dan badan kalian gak masuk selokan, mending jangan banyak tanya. Ia menunjuk Mang Ujang. Ludolwan. Mang Ujang menelan ludah.
Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku. Cuma ada 5.000, Gendon. Maaf, gue belum dapat banyak hari ini. Tanpa kata, Gendon menampar wajah Mang Ujang. Suaranya nyaring, memecah suasana. Aku refleks berdiri, tapi salah satu anak buah Gendon langsung melotot ke arahku. Lu mau nyusul dia, katanya tajam, aku diam. Rahangku mengeras, Gendon menunduk ke Mang Ujang yang kini tersungkur di tanah. Gue kasih waktu sampai besok. Kalau belum lunas, becak lo gue bakar. Ia dan anak buahnya pergi begitu saja, meninggalkan kami dalam senyap dan amarah yang tertahan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di dapur, Halimah sedang memasak tempe goreng. Bau minyak panas memenuhi udara. Raka dan Rani sudah tidur. Aku duduk di ruang tengah, mencoba membaca buku usang tentang keadilan sosial yang dulu kubeli dari pasar Loak. Tapi pikiranku tak bisa tenang. Ada apa, Bang? Tanya Halimah, duduk di sampingku sambil membawa teh hangat. Aku menatap matanya. Mata yang selama ini menjadi jangkar tenang di tengah badai hidup kami. Aku, kepikiran soal Gendon. Soal grip. Halimah menggenggak pelan. Aku dengar tadi di pasar. Mang Ujang dipukul, ya? Aku menarik napas panjang. Ayah. Dan kita semua cuma diam. Termasuk aku. Aku ngerasa pengecut. Halimah menggenggam tanganku. Bang, kamu bukan pencekat. Kamu cuma belum nemu cara yang tepat. Tapi aku percaya, suatu hari, kamu bakal bergerak. Aku menggenggam jemarinya erat. Malam itu, setelah semuanya tidur, aku menuliskan sesuatu di halaman belakang buku catatan kecilku. Kalau diam adalah pilihan, maka aku memilih untuk bersuara. Kalau takut adalah jalan keluar, maka aku lebih baik berdiri walau sendiri. Aku tahu, besok pagi aku masih akan mengayuh becakku. Masih akan melewati jalanan yang sama, bertemu wajah-wajah yang sama, dan mungkin ditagih uang keamanan yang sama. Tapi kali ini, aku sudah berbeda, karena aku tahu, ada sesuatu yang harus aku lawan, dan aku tahu, aku tidak sendiri. Hari itu langit kelabu sejak pagi. Mendung menggantung berat di atas atap-atap seng yang berderet rapat di kampung Sindang. Jadi, engin membawa bau tanah basa dan sisa pembakaran sampah semalam. Aku duduk di teras, menatap becakku yang masih diam di bawah pohon mangga. Hujan belum turun, tapi hawa sejuk membuatku ingin tetap diam. Namun aku tahu, diam bukan lagi pilihan. Terutama setelah kejadian kemarin, saat Gendon menampar Mang Ujang. Di depan mata kami semua. Sejak malam itu, aku merasa seperti ada bara kecil dalam dadaku yang terus menyala. Bukan bara amarah semata, tapi tekad. Keinginan untuk mengubah sesuatu. Pagi ini aku tidak langsung narik. Aku menyusuri lorong-lorong sempit kampung, mendatangi satu persatu kawan lama yang pernah bersamaku waktu memperbaiki saluran air, membersihkan musala, atau bahkan hanya ngopi di bawah pohon waru. Aku ingin bicara dengan mereka, bukan soal becak, bukan soal cuaca, tapi soal perlawanan. Orang pertama yang kutemui adalah Rojak, kuli bangunan yang tinggal di rumah petak dekat sungai. Ia sedang memperbaiki pintu dapurnya yang patah. San? Ada angin apa pagi-pagi nyari gue? Sapanya sambil tersenyum, lalu menepuk bangku kayu di depannya. Duduk dulu. Aku duduk, lalu mulai bicara. Tak ada basa-basi, tak ada pengantar. Langsung ke inti, kita harus lawan, Jack. Rojak mengernyit. Lawan? Siapa? Greb. Jandon. Semua yang ngerampas hak kita atas nama keamanan. Ia terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. San, lu pikir kita ini siapa? Pahlawan? Kita cuma rakyat Castle. Nyawa kita kayak debu. Habis ditiup dikit, hilang. Aku menatapnya tajam. Justru karena itu, kita harus berdiri. Kalau kita terus ngalah, terus takut, sampai kapan kita bisa hidup tenang? Rojak menunduk. Matanya menerawang. Gue pernah lawan, San. Dulu. Waktu mereka baru masuk kampung ini. Tapi lu tahu? Gue dikeroyok di gang depan rumah gue sendiri. Istri gue lihat. Anaknya trauma sampai sekarang. Aku menghela napas. Tapi sekarang kita gak sendiri, Jack. Gio. Dadan, Yono, bahkan Mang Ujang yang dipukul pun bilang dia siap. Ia menoleh padaku. Serius lu? Mang Ujang? Yang badannya udah setengah roboh itu? Aku tersenyum. Ayah. Dia bilang, lebih baik dihajar sekali lagi daripada tiap hari hidup dalam ketakutan. Rojak diam lama. Lalu ia mengangguk. Kalau gitu, gue ikut. Tapi kita harus punya rencana. Gak bisa asal seruduk. Menjelang sore, aku dan 5 orang lainnya berkumpul di rumah Dadan. Rumahnya kecil, berdinding tripleks,
dan atapnya dari seng berkarat. Tapi di bawah atap seng itulah kami mulai menyusun sesuatu yang belum pernah kami lakukan sebelumnya. Perlawanan, kami duduk melingkar. Di tengah kami, selembar kertas putih dan ballpoint. Di sekelilingnya, gelas kopi hitam dan rokok kretek yang mengepul perlahan. Kami seperti sekumpulan anak sekolah yang sedang merancang misi besar. Apa langkah pertama? Tanya Yono. Aku menunjuk daftar kosong di kertas. Kita kumpulkan bukti dulu. Foto, video, rekaman suara. Semua yang bisa kita bawa ke pihak berwenang. Tapi bukti doang gak cukup, San, kata Dadan. Polisi bisa aja tutup mata. Apalagi kalau mereka juga dapat bagian dari grip. Aku mengangguk. Betul. Maka kita gak bisa andalkan polisi doang. Kita juga butuh suara. Opini publik. Kita harus sebarkan info ini keluar. Lewat media sosial, lewat wartawan kalau bisa. Rojak bersandar, mengelus dagunya. Tapi kita gaptek, San. Siapa yang bisa urus itu? Aku teringat sesuatu. Gue punya saudara sepupu di kota. Namanya Indah. Dia kerja di radio komunitas. Dia sering liput kasus-kasus kayak gini. Mungkin dia bisa bantu. Semua menatapku penuh harap. Dadan menepuk bahuku. Kalau dia bisa bantu, itu bagus. Tapi hari-hari, San, jangan sampai ketahuan Gendon. Aku mengangguk. Makanya kita harus bergerak diam-diam. Setiap bukti disimpan rapi. Kita bagi tugas. Dadan, lu pegang kamera kecil. Gue punya satu yang masih bisa dipakai. Rojak, lu catat nama-nama yang pernah dipalak. Yono, lu cari tahu orang-orang pasar yang siap bersaksi. Terus kita namain kelompok ini apa? Tanya Yono setengah bercanda. Aku berpikir sejenak. Lalu menjawab lirih, langit sindang. Mereka mengernyit, karena di atas langit yang kelabu ini, selalu ada harapan. Jelasku, malam itu hujan turun perlahan. Rintiknya menari di atas atap seng rumah Dadan, menciptakan irama sunyi yang anehnya menenangkan. Kami tak banyak bicara lagi. Setelah rapat kecil itu, semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sebelum pulang, aku berdiri di ambang pintu, menatap jalanan yang basah dan gelap. Aku tahu, kami baru memulai langkah pertama dari perjalanan panjang. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian. Aku tahu, aku dikelilingi oleh orang-orang yang punya luka yang sama. Luka karena diinjak, karena diremehkan, karena ditakuti, tapi luka yang sama juga bisa jadi kekuatan yang menyatukan. Dan malam ini, di bawah atap seng yang bocor itu, kekuatan itu mulai tumbuh. Pagi yang dingin dan basah oleh hujan semalam masih meninggalkan jenangan air di sepanjang jalan kampung. Aku berdiri di depan rumah, menunggu sosok yang kukira bisa menjadi angin segar bagi perjuangan kami. Indah, sepupu yang kuingat selalu ceria dan cerdas. Sepupu yang tinggal jauh di kota. Bekerja di radio komunitas, aku ingat waktu kecil dulu, kami sering bermain di halaman rumah nenek. Indah selalu punya cerita-cerita dari kota yang terdengar seperti dongeng bagi kami yang tinggal di Sindang Jati. Kini, aku berharap dia bisa membawa cerita yang berbeda, cerita tentang perubahan, tentang harapan yang nyata. Ketika Indah muncul, aku langsung mengenalinya dari senyum ramah dan langkahnya yang cepat. Di tangannya ada tas kecil berisi kamera dan alat perekam. Dia melambaikan tangan, lalu mendekat. San, aku bawa beberapa alat. Semoga bisa bantu, katanya sambil tersenyum. Aku merasa lega. Ini bukan hanya bantuan teknis, tapi juga dukungan moral. Karena kami sudah terlalu lama berjuang sendirian, menghadapi bayang-bayang ancaman yang semakin nyata, kami duduk di ruang tamu, membicarakan strategi. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang intimidasi Gendon, tentang uang keamanan yang dipaksa, serta rencana kami mengumpulkan bukti. Indah mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat dan mengangguk. Ini berani sekali, San. Tapi kamu benar. Kalau tidak ada yang berani, siapa lagi? Kami sepakat mulai besok pagi dia akan ikut ke pasar, merekam kegiatan Gendon dan anak buahnya secara diam-diam. Aku pun menyiapkan kamera kecil yang kupinjamkan kepada Dadan. Setelah Indah tidur di rumahku semalam, pagi harinya kami berangkat bersama. Menyusuri lorong pasar, hati kami berdebar. Setiap sudut penuh dengan potensi bahaya, namun kami tahu langkah ini penting. Sementara aku mengayuh becak, Indah dengan sigap merekam dari balik kerumunan. Dadan dan Rojak ikut membantu, mengumpulkan keterangan dari para pedagang dan tukang becak lain yang mulai percaya pada gerakan kami. Namun ketenangan kami pecah saat Gendon tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Mata kami bertemu. Dia menyeringai. Seolah sudah tahu apa yang kami rencanakan.
kami segera berpisah, masing-masing berusaha menghilang dari pandangannya. Saat malam tiba, kami berkumpul kembali, mengecek rekaman dan bukti yang terkumpul. Ada beberapa video yang memperlihatkan anak buah Gendon memalak pedagang kecil, ada pula rekaman suara yang menegaskan ancaman mereka. Indah mengusulkan agar bukti ini dibawa ke radio komunitas tempat dia bekerja, agar masyarakat luas tahu apa yang terjadi. Aku setuju, meski tahu ini berarti kami harus menghadapi risiko yang lebih besar, di tengah semangat yang mulai tumbuh. Aku tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Gendon yang penuh ancaman. Tapi aku ingat kata Halimah, kamu akan bergerak, dan aku percaya itu. Aku tahu perjuangan ini baru dimulai, dan badai yang akan kami hadapi masih sangat besar, namun kali ini, aku merasa kami tidak sendiri. Hari-hari di kampung Sindang Jati mulai berubah. Aku merasa ada semangat baru, walau bayang-bayang ketakutan tetap menghantui setiap sudut jalan. Setelah Indah datang dari kota membawa alat rekam dan bantuan, langkah kami semakin mantap. Bukti-bukti mulai terkumpul, dan kami tahu kami harus segera bertindak. Namun, seiring dengan semangat yang tumbuh, tekanan pun kian nyata. Pagi itu aku mengayuh becakku lebih cepat dari biasanya. Ada penumpang yang ingin kuturunkan di rumahnya. Tapi aku tergesa-gesa pulang karena ada rapat rahasia di rumah Dadan malam nanti. Aku merasa ini rapat yang sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Sesampainya di rumah, aku disambut senyuman Halimah yang biasa, tapi ada yang berbeda hari ini. Senyum itu seperti topeng, menyembunyikan kelelahan yang selama ini tak pernah dia ceritakan. Kamu baik-baik saja, Mah? Tanyaku lembut, dia mengangguk, tapi matanya memerah. Aku cuma lelah, Bang. Dengan semua ini, anak-anak juga mulai bertanya kenapa ayahnya jarang pulang lebih awal. Aku menyesal. Aku tahu perjuangan ini juga membuat keluarga kami menanggung beban. Malamnya, kami berkumpul di rumah Dadan. Ruangan kecil itu terasa panas dan pengap, namun semangat kami mengalahkan segala rasa tidak nyaman. Kami duduk melingkar, membicarakan langkah selanjutnya. Tadi aku bicara sama Indah, kataku membuka pembicaraan. Dia sudah siapkan kontak di radio komunitas. Bukti-bukti kita bisa disebar lewat siaran mereka. Yono mengernyit. Tapi, San, kalau berita ini tersebar, bisa jadi grip makin agresif. Kita harus siap. Aku mengangguk setuju. Itu risiko yang harus kita hadapi. Kalau kita terus diam, mereka yang menang. Dadan menatapku serius. Tapi bukan cuma grip yang harus kita waspadai. Kadang, orang-orang yang kita kira teman bisa berubah. Aku terdiam. Kata-kata itu membuatku teringat pada masa lalu, pada teman lama yang kini jadi ancaman. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menunggu penumpang di dekat pasar, tiba-tiba seseorang memanggil namaku dari kejauhan, Ahsan. Suara itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku menoleh dan melihat sosok yang sangat kuingat, namun tak pernah kuinginkan untuk bertemu lagi. Raka, teman masa kecil yang dulu sering bermain bola bersamaku. Raka sudah berubah. Tatapannya dingin dan penuh ketegasan. Dia mengenakan jaket kulit hitam dengan logo yang kukenal baik. Grip, apa kabar, San? Tanyanya dengan nada yang sulit ditebak. Aku menelan ludah. Raka, kenapa kamu di sini? Dia tersenyum samar, tapi senyum itu terasa seperti pisau. Aku di sini untuk urusan pekerjaan. Dan kamu, masih setia jadi tukang becak? Aku merasakan kegelisahan yang dalam. Apa maksudmu? Raka melangkah mendekat. Dengga, San. Kita bisa buat hidupmu lebih mudah. Gabung sama kami, dapat uang banyak, perlindungan. Gak perlu takut lagi sama orang-orang kaya kami. Aku menggigit bibir. Tawaran itu seperti racun yang menggiurkan sekaligus berbahaya. Kenapa kamu ngajak aku? Bukankah kamu tahu aku bukan tipe orang kaya kalian? Raka menghela napas. Kita semua punya pilihan, San. Dan aku pikir, kamu butuh pilihan yang lebih baik. Aku menatapnya lama. Dilema menggerogoti hati. Di satu sisi, aku ingin melindungi keluargaku. Di sisi lain, aku tak bisa mengkhianati prinsip yang sudah kubangun. Setelah beberapa saat, aku berkata pelan, aku harus pikir-pikir, Raka. Dia mengangguk, lalu pergi meninggalkanku di tengah hiruk-pikuk pasar yang tak lagi sama. Malam itu aku duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Bayangan Raka terus menghantui pikiranku. Aku tahu, jalan yang kutempuh bukanlah jalan mudah. Tapi aku yakin, selama ada orang-orang seperti Dadan, Yono, Indah, dan Halimah, aku tidak akan berjalan sendirian. Aku membuka buku catatan kecilku, menulis, persahabatan yang hilang bukan berarti pengkhianatan yang harus kuterima. Aku memilih jalan yang aku percaya,
walau harus berjalan dalam bayang-bayang. Suara hujan mulai turun di luar, membasahi atap rumah. Suara itu mengiringi tekadku yang semakin kuat. Aku harus bertahan, berjuang untuk kampung ini, untuk keluarga, dan untuk diriku sendiri. Karena meski bayang-bayang mengintai, aku percaya cahaya akan selalu datang dari keberanian yang tak pernah padam. Udara pagi terasa berat, seperti hendak menumpahkan amarah yang selama ini terpendam. Aku mengayuh becak melewati jalan-jalan kampung yang biasanya riuh dengan suara tawa dan canda, tapi kini terasa hening dan penuh ketegangan. Semua mata seakan mengawasi setiap langkah kami, menunggu kabar apa yang akan datang dari gerakan kecil yang kami mulai. Sejak pertemuan dengan Raka, teman masa kecil yang kini jadi bagian dari Grip, pikiranku tak pernah tenang. Tawaran yang dia berikan menggelayuti malamku, membuatku terjaga bertanya-tanya, apa jalan terbaik untukku dan keluargaku. Tapi hari ini, kami harus bergerak maju. Di rumah Dadan, suasana terasa berbeda dari biasanya. Rapat kami berlangsung dengan penuh waspada. Kami duduk melingkar, membahas hasil pengumpulan bukti dan persiapan pelaporan kepada pihak berwenang. Indah membuka laptopnya, menunjukkan beberapa rekaman video yang memperlihatkan jelas intimidasi dan pemalakan yang dilakukan. Grab, ini bukti kuat, kalau kita bisa dapat dukungan dari media lebih luas, mereka akan sulit mengabaikan. Yono menatap layar, lalu mengangguk pelan. Tapi mereka juga makin gencar mengawasi. Gue dapat kabar, beberapa orang di pasar mulai disuruh lapor tentang kegiatan kita. Aku merasakan jantungku berdebar kencang. Ancaman sudah semakin dekat. Dadan berbicara dengan suara tegas, kita harus cepat. Semakin lama kita tunda, semakin berbahaya. Besok kita kirim semua bukti ini ke kantor radio komunitas dan juga polisi. Aku mengangguk setuju, tapi dalam hati. Aku tahu, ini bukan sekadar urusan hukum. Ini urusan nyawa dan keberanian. Saat malam tiba, aku duduk termenung di depan rumah. Halima datang membawa sejilas teh hangat dan duduk di sampingku. Dia tak banyak bicara, tapi aku tahu dia merasakan beban yang sama. Kamu yakin dengan keputusan ini, San? Tanyanya lembut. Aku menatap matanya. Aku harus yakin. Kalau kita terus diam, kampung ini akan teras terkekang. Dia menggenggam tanganku. Kamu bukan sendiri. Kami semua ada di sini. Aku tersenyum kecil. Kekuatan itu kurasakan, tapi di dalam hatiku masih ada ketakutan yang tak bisa kusembunyikan. Keesokan harinya, saat kami hendak mengirimkan bukti-bukti tersebut, sebuah insiden terjadi. Dadan yang membawa kamera kecil tiba-tiba ditarik oleh beberapa orang bertubuh besar di dekat pasar. Mereka menginterogasinya dengan kasar, menyita alat perekamnya. Suara teriakan Dadan membuat warga sekitar panik, tapi tak ada yang berani melawan. Aku dan Yono berusaha mendekat, tapi kami dihentikan oleh anak buah Gendon yang bersenjata tajam. Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku tahu, bertindak gegabah bisa berakibat fatal. Dadan dibawa pergi, dan kami tak tahu di mana dia sekarang. Rasa takut dan marah bercampur menjadi satu. Aku berdiri di tengah kerumunan warga yang ketakutan, menatap wajah-wajah yang mulai kehilangan harapan. Namun, di balik keputusasaan itu, aku mendengar suara Halimah yang lantang, kita tidak boleh menyerah. Dadan bukan hanya milik kita, dia adalah suara kita. Semangat itu mulai menyala kembali. Aku mengumpulkan keberanian, berjanji pada diri sendiri bahwa aku akan menyelamatkan Dadan dan melanjutkan perjuangan ini, apapun risikonya. Malam itu aku berdoa panjang, memohon kekuatan dan petunjuk. Aku tahu, titik balik ini akan menentukan. Nasib kampung kami dan masa depan keluargaku, keputusan yang akan kuambil harus membawa perubahan, bukan kehancuran. Di tengah jalap yang paket, aku merasakan seserka cahaya kesel. Cahaya itu adalah harapan, keberanian, dan persatuan yang tak akan pernah padam. Gelap malam menyelimuti kampung Sindang Jati ketika aku melangkah pelan menyusuri ganggang sempit, mencoba mengumpulkan informasi tentang keberadaan Dadan. Setiap bayangan seolah berubah menjadi ancaman, setiap suara kecil membuat jantungku berdegup lebih kencang. Namun tekad di hatiku lebih besar daripada rasa takut yang menggerogoti. Aku tak bisa membiarkan teman kami terperangkap tanpa pertolongan. Pagi tadi, aku berbicara dengan Halimah dan beberapa warga yang masih berani berbisik di balik pintu. Mereka mengabarkan bahwa Dadan kemungkinan besar dibawa ke sebuah gudang kosong di pinggir kota. Tempat itu dikenal sebagai markas bawah tanah Grip untuk mengintimidasi dan menahan korban. Aku merasa dada sesak, tapi aku harus tetap fokus. Kita harus cari cara masuk tanpa diketahui, ucapku pelan saat bertemu Yono dan Indah. Bukti yang kita punya harus terus dilindungi, jangan sampai hilang karena kejadian ini.
Indah mengangguk serius. Aku bisa bantu rekam dari kejauhan, tapi kita harus hati-hati. Mereka sudah mulai curiga. Yono menggeser tubuhnya, matanya menyala penuh semangat sekaligus cemas. Kita gak boleh. Ini bukan cuma soldaten, tapi masa depan kampung kita. Malam menjelang, kami menyusun rencana. Aku, Yono, dan dua orang lainnya akan menyusup ke markas itu. Indah akan memantau dari luar dengan kamera kecil dan radio komunikasi. Setiap detik terasa seperti bertaruh nyawa. Tapi kami tahu, jika kami tidak bertindak, teman kami bisa hilang selamanya. Sambil berjalan pelan, aku mengingat kembali masa-masa kecilku bersama Dadan dan Raka. Dua sahabat yang dulu selalu ada di sampingku, berbeda sekali dengan kenyataan yang ada saat ini. Raka yang memilih jalan gelap, Dadan yang kini jadi korban, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, persahabatan dan pengkhianatan, seolah menyatu dalam hidupku. Kami tiba di gudang itu dengan napas tertahan. Suasana di dalam gelap, tapi suara-suara berat dan langkah kaki mengindikasikan ada beberapa orang yang berjaga. Aku menahan napas dan memeriksa keadaan sekitar. Yono mengangguk pelan, lalu kami masuk dengan hati-hati, menghindari keributan. Setelah beberapa menit menyusuri lorong-lorong sempit, suara Dadan yang lemah terdengar. "San, tolong." Suaranya penuh kepedihan tapi tetap kuat. Aku hampir menangis mendengar panggilannya. "Dadan. Aku di sini, tunggu, aku akan bawa kamu keluar." Namun, sebelum kami berhasil membebaskannya, suara langkah kaki mengagetkan kami. Beberapa preman. Grip muncul dengan senjata tajam di tangan, pertarungan tak terhindarkan. Aku berusaha melindungi Dadan sambil menghindari serangan. Tubuhku terbentur, tetapi aku tak mau menyerah. Semangat membara dalam dadaku, membakar segala rasa takut. Yono dan aku saling bahu-membahu melawan mereka. Indah yang berada di luar terus memberi kode dan merekam setiap momen. Setelah perkelahian sengit, kami berhasil membawa Dadan keluar dari gudang itu. Warga kampung yang menunggu di dekat lokasi segera membantu kami. Suara teriakan kegembiraan bercampur tangis haru. Aku menatap wajah Dadan yang lemah tapi penuh semangat. Kita harus lanjutkan perjuangan ini, San. Kita tak boleh kalah. Aku mengangguk, air mata menetes tanpa sadar. Di hari-hari berikutnya, keberanian kami semakin kuat. Kampung Sindang jadi mulai berani bersuara. Dengan bantuan Indah dan radio komunitas, kebenaran tentang Grip menyebar luas. Meski ancaman belum benar-benar hilang, tapi kami percaya bahwa persatuan dan keberanian adalah senjata paling ampuh. Saat aku duduk di teras rumah, memandangi keluarga kecilku yang tertidur pulas, aku menyadari satu hal: perjuangan ini bukan hanya tentang mengalahkan kejahatan di luar sana, tapi tentang menjaga hati, menjaga janji, dan terus percaya pada cahaya di ujung gelap. Aku tahu, jalan kami masih panjang, tapi kini, kami melangkah dengan kepala tegak, dan hati penuh harapan. Udara malam itu terasa pekat dan dingin, meskipun jauh dari kota besar yang bising. Aku duduk sendiri di beranda rumah, memandang gelap yang merambat ke setiap sudut kampung. Pikiran dan hatiku bergejolak, seperti badai yang belum juga reda. Peristiwa beberapa hari terakhir masih menghantui. Penyergapan di gudang, keberhasilan menyelamatkan Dadan, dan penyebaran bukti ke media komunitas, semua itu membawa gelombang baru, tetapi juga membuka ruang bahaya yang lebih besar. Namun yang paling berat adalah tawaran Raka, teman masa kecil yang kini berada di sisi lawan. Tawaran kekuasaan dan uang yang ia sodorkan membuatku harus memilih, apakah aku tetap setia pada prinsip dan perjuangan, atau menyerah demi keselamatan keluargaku. Hari itu, aku sengaja mengatur pertemuan dengan Raka. Aku harus tahu seberapa dalam ia ingin membawaku ke dalam dunia yang kini ia jalani. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil, tempat yang dulu sering kami datangi saat masih kanak-kanak. Suasana berubah drastis dari kenangan manis menjadi ladang ujian batin. Raka membuka pembicaraan dengan senyum dingin. "San, aku tahu kau tidak mudah digoyahkan. Tapi percayalah, hidup ini soal pilihan. Kamu bisa hidup lebih nyaman jika ikut kami." Aku menatap matanya tanpa berkedip. "Tapi dengan harga apa? Kehormatan? Harga diriku sendiri." Dia tertawa pelan. "Kamu pikir aku tidak pernah bertanya pada diri sendiri hal yang sama? Tapi lihat sekarang, aku punya kendali, uang, dan perlindungan. Kamu bisa dapat semua itu juga." 1 jam kami berbicara, berdebat, menimbang-nimbang apa yang terbaik. Aku merasakan dilema yang semakin membebani. Tapi aku juga ingat wajah istri dan anak-anakku, yang berharap aku tetap kuat. Keesokan harinya, kami mengadakan rapat penting di rumah Dadan. Semua mata tertuju padaku, menunggu keputusan yang akan kuambil.
indah menyuarakan harapannya. San, kami butuh kamu tetap di jalur ini. Perjuangan kita harus terus berjalan. Yono menambahkan, kita sudah melewati banyak hal bersama. Kalau kamu menyerah sekarang, siapa yang akan memimpin kami? Aku terdiam, mengumpulkan keberanian. Aku tahu tawaran itu sangat menggoda. Tapi aku memilih untuk berdiri bersama kalian, untuk kampung ini, dan untuk masa depan yang lebih baik. Semua bersorak, tapi aku tahu itu bukan akhir perjuangan. Ini baru babak selanjutnya, hari-hari berikutnya makin sulit. Grip tidak tinggal diam. Mereka melancarkan tekanan yang lebih keras, intimidasi yang makin brutal. Namun kami bertahan dengan lebih solid, saling menguatkan. Aku mulai merasa kelelahan, tapi semangat yang mengalir dari warga kampung menyulut api perjuangan. Suatu malam, aku terjaga oleh suara gaduh. Ketika keluar, aku melihat sekelompok orang dari Grip memasuki kampung. Mereka membawa senjata dan niat jahat yang jelas. Warga berhamburan mencari perlindungan, tapi aku berdiri di tengah jalan, menatap mereka dengan penuh tekad. Kalian tidak akan menang, suaraku lantang, disambut sorak warga yang mulai bangkit. Pertempuran itu sengit dan penuh risiko, tapi itu adalah momen di mana kami benar-benar menunjukkan bahwa keberanian bisa melawan ketakutan. Setelah pertarungan usai, kampung kami berdiri meski berdarah dan lelah. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi kami sudah membuktikan satu hal, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan hati yang bersatu. Aku kembali ke rumah, memeluk keluargaku erat. Dalam kehangatan itu, aku menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjuangan, karena aku percaya, selama hati ini tidak pernah menyerah, masa depan akan selalu ada untuk kami. Mentari pagi yang menyelinap dari celah genting rumah, terasa berbeda. Hari itu, hangatnya bukan hanya menyapa kulit, tetapi juga hati. Setelah malam penuh teriakan dan keberanian, kampung Sindang Jati mulai menyadari sesuatu. Kami tak lagi takut, tapi juga belum sepenuhnya menang. Aku masih bisa melihat bekas luka di beberapa wajah warga. Luka yang bukan hanya lahir dari bentrokan fisik, tapi dari tahun-tahun tekanan yang kami tahan dalam diam. Hari itu aku mengayuh becak perlahan, bukan karena letih, tapi karena ingin menikmati setiap sudut kampung yang terasa mulai bernyawa. Kembali. Anak-anak kembali berlarian di depan pos ronda, warung-warung mulai buka lagi tanpa tatapan was-was, dan suara radio komunitas yang dulu pelan kini mengudara lebih lantang. Selamat pagi, Sindang Jati. Hari baru telah tiba. Waktu untuk bangkit dan terus melawan ketidakadilan dengan kepala tegak. Itu suara indah, dari studio siaran kecilnya yang kini menjadi lambang perlawanan. Aku tersenyum. Suaranya telah menembus. Sekat katakutan, membangkangkan keberanian di dada kami semua, asterisk dan kini sudah lebih kuat. Tubuhnya masih penuh memar, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia duduk di pos ronda bersama Yono dan Pak Karim, membahas rencana pelaporan lanjutan. Polisi akhirnya merespons kiriman bukti kita. Mereka janji akan investigasi. Tapi kamu tahu sendiri, San, kita gak bisa sepenuhnya bergantung pada hukum. Yang kadang tumpul ke atas, ucap Dadan sambil mengerutkan dahi. Aku mengangguk. Tapi setidaknya kita sudah buka jalan. Kalau kita terus suarakan, dan makin banyak kampung seperti kita ikut bicara, mereka tak bisa abaikan. Yono menambahkan. Dan ingat, kita belum selesai. Masih banyak yang harus dibenahi. Tapi hari ini, kita bisa bernapas sedikit lega. Namun, di balik itu semua, aku tahu akan ada dampak dari pilihanku menolak tawaran Raka. Aku tak pernah lupa bagaimana tatapannya malam itu, antara kecewa dan marah, tapi juga penuh kenangan masa kecil, dan benar saja, sore itu aku menerima surat kecil tanpa nama, diselipkan di bawah pintu rumah. Isinya singkat, kamu memilih jalan sulit, San. Jangan menyesal kalau kehilangan semuanya. Tanganku menggenggam surat itu erat. Ancaman ini bukan yang pertama. Tapi kali ini terasa lebih pribadi. Aku tahu, Raka belum selesai denganku. Mungkin ia belum sepenuhnya menjadi musuh. Tapi jalan kami kini benar-benar berbeda, Halimah melihat gelagatku, dan tanpa banyak tanya, ia langsung menyeduhkan teh hangat. Kalau kamu takut, aku pun takut. Tapi rasa takut itu kita simpan, jangan dikasih makan. Karena kalau dia kenyang, dia akan melahap semuanya, termasuk harapan. Aku menatapnya, terharu. Aku cuma gak mau kamu dan anak-anak kenapa-kenapa. Kita sudah pilih jalan ini bersama. Jangan pernah pikir kamu sendirian, San. Dandy. Sanalah, untuk kesekian kalinya, aku sadar, kekuatan sejati bukan datang dari tubuh besar atau senjata. Tapi dari hati yang tak pernah lelah mencintai dan melindungi. Beberapa hari kemudian,
kabar besar datang. 2 petinggi GRIP ditangkap atas tuduhan pemerasan dan kekerasan. Polisi datang ke kampung kami, kali ini bukan untuk membubarkan, tapi untuk mendengar. Kepala desa dan perwakilan warga, termasuk aku, duduk bersama dalam forum terbuka. Kami bicara tentang tahun-tahun ketidakadilan, tentang intimidasi yang kami alami, dan tentang keberanian yang akhirnya membebaskan kami. Ada rasa lega, tapi juga haru. Beberapa warga menangis saat berbicara. Aku sendiri nyaris tak bisa menahan emosi ketika menyampaikan satu kalimat, kami bukan orang besar, Pak. Kami cuma rakyat kecil yang ingin hidup tenang, bekerja jujur, dan tidur tanpa ketakutan. Ruangan itu hening. Bahkan kamera wartawan yang meliput pun tak bergerak. Malam harinya, aku dan beberapa warga duduk di balai kampung. Kami membahas langkah-langkah ke depan, membentuk koperasi untuk para tukang becak dan kuli bangunan, membuat sistem ronda sukarela, dan memperluas siaran komunitas agar kampung tetangga ikut bergerak. Tak ada yang merasa paling berjasa. Semua adalah bagian dari perjuangan yang sama. Sebelum pulang, aku berjalan sendirian melewati jalan setapak tempat dulu aku dan Raka sering bermain. Kenangan masa kecil kami kembali terputar. Tawa, lari-lari kecil, sampai impian jadi pahlawan. Sayangnya, tak semua anak kecil tumbuh menjadi pahlawan di sisi yang sama. Aku hanya bisa berdoa, semoga suatu hari nanti Raka menemukan jalannya kembali. Bukan ke jalan yang kupeli, tapi ke hatinya sendiri yang dulu pernah jernih. Saat aku tiba di rumah, anakku yang masih kecil berlari memelukku. Ayah. Hari ini aku lihat ayah di TV. Ayah hebat. Aku terdiam. Dalam pelukannya, aku merasakan apa arti kemenangan sesungguhnya. Bukan tentang siapa yang tumbang, tapi siapa yang tetap tegak berdiri meski terus diuji. Dan malam itu, langit Sindang Jati bertabur bintang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya, fajar baru sedang menanti. Langit pagi itu memantulkan warna keemasan yang lembut. Kabut tipis masih menggentang di atas persawahan belakang kampung, seperti tirai yang perlahan dibuka. Menyambut cerita baru. Di bawah langit itu, aku kembali mengayuh becakku melewati jalanan yang dulu sering kuanggap beban, kini terasa seperti jalur kemenangan. Wajah-wajah di sepanjang jalan tersenyum padaku. Ada rasa syukur yang memancar dari tatapan mereka, bukan karena semua masalah telah selesai, tapi karena mereka tahu, kini mereka tidak sendiri. Sudah hampir 1 bulan sejak penangkapan 2 petinggi GRIP. Sejak itu, aktivitas organisasi itu mulai melemah. Meskipun kami sadar, sisa-sisa kekuatannya masih ada, menyebar dalam bentuk bisik-bisik atau tatapan sinis di sudut jalan. Namun, kami tak lagi diam. Ketika rasa takut datang, kami tidak lagi sembunyi. Kami berdiri, dan mungkin itu yang paling penting dari semuanya. Hari itu, kami mengadakan pertemuan kampung di balai warga. Bukan rapat darurat seperti dulu, tapi pertemuan untuk merancang masa depan. Hal yang dulu rasanya mustahil, Dadan membuka pertemuan dengan suara mantap. Dulu kita berkumpul di tempat ini karena takut. Sekarang kita berkumpul karena harapan. Sorak. Dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Yono berdiri setelahnya, membawa beberapa kertas. Koperasi tukang becak dan buruh bangunan resmi terbentuk. Kita punya simpanan pokok, rencana dana darurat, dan sistem kerja yang lebih adil. Tidak ada lagi potongan liar. Dan siaran radio kita akan diperluas. Indah menambahkan dengan semangat. Bukan cuma buat Sindang Jati, tapi juga kampung-kampung. Sekitar. Kita bantu mereka menyuarakan Catalan. Aku berdiri terakhir. Sempat terdiam beberapa detik. Di hadapanku, bukan hanya sekumpulan warga, tapi para pejuang. Aku ingin ucapkan satu hal. Perjuangan kita mungkin belum selesai. Tapi sekarang, kita tahu, kita bisa berdiri. Kita bisa melawan. Dan yang paling penting, kita bisa saling jaga. Aku menarik napas. Perubahan tidak datang dari mereka yang duduk di kursi tinggi. Tapi dari kita, rakyat kecil, yang memilih untuk tidak menyerah. Sepulang dari balai kampung, aku menyempatkan diri ke pos ronda. Duduk di sana sambil memandangi jalanan. Kecil yang dulu sunyi karena takut, kini ramai oleh tawa dan obrolan ringan. Seorang anak kecil menghampiriku. Paman Ahsan, nanti kalau aku besar, aku juga mau jadi tukang becak kayak paman. Aku terkekeh. Kenapa? Karena paman pemberani. Aku diam sejenak, menatap mata jernihnya. Lalu menjawab dengan pelan, kalau nanti kamu besar, kamu bisa jadi apapun. Tapi yang penting, jangan pernah takut untuk berdiri membela yang benar. Malamnya, aku duduk di teras rumah. Halimah menggandeng tanganku, dan anak-anak kami sudah tertidur. Bintang-bintang bertabur di langit,
seolah menegaskan bahwa malam tidak selalu identik dengan kegelapan. San, ujar Halimah pelan, kamu tahu. Aku dulu takut kamu gak pulang. Tapi sekarang aku bangga. Karena kamu pulang, dan kamu pulangkan. Juga harapan buat semua orang. Aku menatap wajahnya lama, lalu berkata, aku gak pernah sendirian, Mah. Kamu yang bikin aku berani. Ia tersenyum, air matanya menetes tanpa suara. Beberapa hari kemudian, kami mendapat kabar bahwa Raka meninggalkan Grip. Tidak diketahui kemana ia pergi. Ada yang bilang ia kabur, ada yang bilang ia mencoba memulai hidup baru di luar kota. Aku hanya bisa berharap ia menemukan jalannya sendiri. Satu malam, aku menerima surat tanpa nama. Isinya hanya satu kalimat, kadang kita harus kalah di jalan yang benar, daripada menang di jalan yang salah. Maaf, San. Aku tahu, itu dari Raka. Air mataku jatuh, tapi bukan karena duka. Melainkan karena ada luka yang akhirnya menemukan pintu. Pulang, tahun itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi kampungku, tapi bagi diriku sendiri. Aku tak lagi merasa kecil. Aku bukan lagi Ahsan yang hanya mengayuh becak mencari nafkah. Aku adalah Ahsan yang memilih untuk tidak tunduk. Yang berdiri di tengah badai, dan mengajak orang lain berdiri bersama, dan kampung kami, Sindang Jati, bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia menjadi simbol bahwa perubahan bisa datang dari gang sempit, dari tangan kasar, dari rakyat kecil yang bermimpi besar. Hari ini, aku kembali mengayuh becak, melewati jalan yang sama. Tapi kali ini, ada seorang anak duduk di bangku becakku. Tertawa riang. Ia anak dari tetangga yang dulu kehilangan suaminya karena grip, kini tumbuh tanpa rasa takut. Aku tersenyum. Mungkin beginilah rasanya menang. Bukan soal siapa yang tumbang, tapi siapa yang tetap bertahan. Siapa yang menyalakan cahaya Kessel, dan menjaga nilainya hingga pajai datang, dan kami, warga kampung Sindang Jati, memulai untuk terus menjaga cahaya itu bersama.